dalam hal terdapat perubahan peraturan perundangan sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundangan yang lama menentukan bagi pelaku dan korban tindak pidana. Artinya ini hukum sudah berlaku Pak Jaksa, dan ketika kita konvensi dengan KUHP baru pasal yang lama, maka jelas ancaman paling tinggi yang 311 yang Pak Jaksa penuntut umum mengatakan hanya 3 tahun Pak. Dan di dalam KUHP kita juga yang kita baca sekarang di pasal 71 harus diperhatikan yang menyatakan bahwa di pasal 71 kewenangan penuntutan gugur atau hapus karena kadaluarsa dengan melihat bagaimana ketentuan umum dalam KUHP kita. Kemudian di dalam juga surat pimpinan saudara jaksa penuntut umum jelas mengatakan di sini supaya diperhatikan kewenangan penuntutannya. Dan kami akan melakukan upaya hukum di sini. Kalau memang jaksa penuntut umum tetap melakukan upaya untuk menghukum atau ini bisa mengatakan jelas ini hak terdakwa. Jadi kami minta berkaitan melakukan upaya. Terima kasih ya. Kan cuma pemulangan kok. Ya. Sudah. Terima kasih. Mau ditanggapi lagi kan? Cukup Pak. Oh, ya. Saudara mau bicara apa? Cukup ya. Baik. Iya, masih terus dipertimbangkan ya. Makanya untuk putusannya tidak minggu depan tapi 29. Ya, saya memperhatikan semua yang disampaikan ya. Itu ya. Ada yang disampaikan lagi itu cukup Pak. Cukup baik. Saya ulangi sudah ditunda sampai dengan hari Kamis 29 Januari 2010 ya. Siapkan dan Hasil sidang hari ini bagaimana? Saudara kuasa hukum dari Pak Budi, bagaimana keputusan majelis hakim dari sidang tadi? Oke, udah ya. Jadi gini, hari ini itu agendanya itu masih tanggapan atas perlawanan tim advokat Budi yang telah dibacakan minggu lalu. Yang hari ini itu tanggapan dari penuntut umum. Kemudian untuk tanggapannya tadi yang telah dibacakan oleh saudara penuntut umum, jelas kami selaku tim penasihat hukum atau advokat dari sangat kecewa dengan pernyataan dalam tanggapan itu mengatakan masih KUHP lama. Jadi kita agak merasa sedih dalam penegakan hukum kalau seperti itu jaksa kita. Oknum-oknum jaksa kita sangat sedih Bapak. Ya, artinya kalau misalnya ini KUHP saya udah beli Pak. Saya udah beli di sini KUHP. Ini yang udah berlaku 2 Januari 2026 kemarin dan KUHP. Jelas tidak dibaca secara komprehensif oleh oknum-oknum jaksa yang menangani atau penuntut umum tadi. Kenapa harus tetap berbicara KUHP lama? Coba, dia nggak pernah singgung KUHP baru loh. Tapi jelas di pasal 3 KUHP ini mengatakan yang saya baca tadi, apabila terjadi peralihan itu dipilih yang mana lebih menguntungkan. Jadi jaksa di sini harus menjaga integritas, harus profesionalisme tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok orang. Di sini kamu tegakkan hukum itu. Ini dibaca secara komprehensif. Kalau memang ini tidak berlaku, kita mohon kepada pemerintahan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, batalkan ini Pak Presiden, dan juga DPR RI, mohon dicabut ini, nggak ada guna. Ini jangan hanya ada tulisan di sini. Apa tulisannya ini? Kita beli ini, nggak ada guna ini. Kalau memang jaksa berpatokan dengan KUHP lama, memang benar peristiwa itu terjadi di KUHP lama. Tapi kan udah jelas undang-undangnya ada kok di sini bunyinya. Kalau memang nggak udah, kita buang aja ini untuk apa? Nggak ada guna loh, nggak dipakai oleh penegak hukum kita sekarang. Seolah-olah penegak hukum kita ini, dia belum hilang diingatannya tentang retributif. Kan begitu hukum pidana yang sebelumnya.
pemidanaan. Padahal yang digaungkan oleh pemerintah sekarang, bahkan DPR, ketua DPR ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman mengatakan lebih represif, Pak, lebih ke pendekatan bagaimana pemulihan keadaan sosial. Lalu sekarang penuntut umum beralasan seolah-olah tidak menggunakan ini, Pak. Tadi mungkin kita dengar semua, satu pun tidak ada dia singgung KUHP ini, tapi dia baca KUHP yang masalah kadaluarsanya, tapi dia kembali ke KUHP yang lama. Kan lucu ini, konyol ini, sangat konyol. Kita minta kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, kalau memang nggak berlaku ini Bapak, tolong dicabut. Kepada Presiden Republik Indonesia juga, cabut ini Pak Prabowo. Dan kalau memang berlaku, kenapa tidak diterapkan? Kemudian Komisi 3, udah kalau memang nggak berlaku ini KUHP, udah dicabut. Jangan kita hanya tulis-tulis, kita udah menggaung-gaungkan ini perubahan hukum pidana, tapi hasilnya nol. Ya, kemudian kita juga memohon kepada Pak Jamwas dan kepada Bapak Kejaksaan Agung dan Bapak Jampidum, jelas ini oknum-oknum di bawah ini yang menangani perkara ini tidak bersifat profesional dan melakukan penegakan hukum. Ya, ini harus dilaksanakan hukum ini, Pak. Kenapa harus kacamata untuk menghukum orang? Padahal udah jelas-jelas bunyi undang-undang. Lalu kenapa lagi? Apa alasannya? Tidak ada alasan satupun yang dibenarkan secara undang-undang tadi berdasarkan tanggapan dia. Hanya bahasa KUHP lama. Lah, baca KUHP barunya. Ya, kami minta ini untuk ditindaklanjuti oleh Pak Jamwas, Pak Kejaksaan Agung, dan Pak Jampidum, dan juga Pak Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, dan DPR, Komisi 3. Kami mohon ini, untuk penegakan hukum ini, supaya benar-benar dilaksanakan ini, Pak. Oknum jaksa yang menangani perkara ini, ya, atas nama terdakwa Budi, ini benar diberlakukan tidak? Ya, jangan hanya asal tulis, Pak. Kalau memang tidak diterapkan, implementasinya seperti apa, Pak? Dan ada surat dari Kejagung yang ditandatangani oleh Jampidum. Kok kenapa tidak diperhatikan itu? Ya, jadi kita mohon supaya ini ditindaklanjut oleh pemimpin-pemimpin yang tertinggi ini, oknum-oknum ini, supaya lebih profesional. Pengawasannya harus benar-benar dalam menjalankan aturan ini. Ini jangan main-main, Pak. Udah berlaku, udah berharap seluruh warga negara Indonesia, masyarakat mengatakan ini hukum kita udah makin bagus. Tapi dalam penegak hukumnya, oknum-oknum ini dipelintir atau tidak sungguh-sungguh untuk membacanya ini. Jadi hanya kacamata KUHP lama. Kan agak lucu, kenapa pakai KUHP lama tapi di dalam kadaluarsa kan bahas yang KUHP baru. Dan jelas di dalam KUHP kita udah disusun juga oleh penyusun tadi undang-undang ini. KUHP benar-benar mengatakan bahwa kewenangan penuntutan juga hapus atau gugur karena kadaluarsa. Lihat kadaluarsanya. Ya, tinggal dihitung. Lalu apa lagi alasan bagi jaksa penuntut umum? Ya, makanya kita minta kepada atasannya, kepada Jamwas, nanti kami akan bisa melakukan upaya hukum juga untuk supaya diperiksa ini. Ya, karena bisa ada indikasi lain yang tidak profesional di sini. Mungkin ada tekanan lain. Kita menduga. Karena kenapa? Ini KUHP udah berlaku. Apakah kamu nggak baca peralihan yang terjadi ya? Yang berlaku itu apa? Gitu loh. Harusnya jaksa kalau profesional cabut dakwaan, cabut tuntutanmu. Kan tinggal simpel sebenarnya. Tidak perlu harus ngotot ini orang dihukum harus diproses hukum atau di pembuktian apa gimana. Ini gimana? Ini aturan hukum. Jangan kacamata kita itu tiba-tiba gelap, nggak bisa baca kita, Pak. Jadi itu kira-kira yang kita sampaikan. Pak, langkah apa ke depannya yang akan dilakukan untuk sidang hari Kamis besok? Kalau sidang besok kan tanggal 29 itu sudah agendanya dari majelis. Kita mohon kepada majelis dan kami percaya majelis pasti membaca ini, ya, dan akan memutus sesuai undang-undang, bukan asumsi, ya, bukan hanya berdasarkan pikiran saja, tapi berdasarkan undang-undang. Maka kami percaya, ya, pengadilan ini, ya, dan apabila pun semua nanti setelah dibaca majelis, pasti majelis memberikan putusan sesuai dengan yang kita harapkan dan sesuai undang-undang, ya,
sesuai undang-undang. Karena kami bilang begini, kalaupun misalnya klien kami, Budi, benar ada atau belum kedaluarsa, silakan kita proses hukum. Tapi kalau udah keluar, kewenangannya saja udah gugur, Pak. Udah gugur, Bu. Kenapa harus dipaksakan? Artinya itu hak orang dirampas, ditahan lagi. Ini perkara tidak perlu ditahan loh. Ya. Mungkin kita tahu semua, banyak perkara pencemaran nama baik, bahkan melalui undang-undang ITE, tapi tidak ditahan. Ancamannya 4 tahun kalau undang-undang ITE. Ini pencemaran nama baik hanya 9 bulan. Ini lucu. Ditahan. Ada apa? Makanya kami minta kepada atasan oknum jaksa ini, mohon diperiksa ini oknum jaksa yang menangani perkara ini. Kepada Bapak Jamwas, kepada Bapak Kejagung, Kejaksaan Agung. Ya. Ini semangatnya kita untuk melakukan pembaharuan, untuk menjaga institusi kejaksaan yang kita cintai ini, ya, yang menjaga marwah istilahnya itu dari kejaksaan itu, adi yaksa. Mohon jangan dengan oknum ini rusak nanti, ya, jangan dirusak penegakan hukum kita ini. Jadi kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Kejaksaan Agung, kepada Bapak Jamwas dan Jampidum juga, supaya ini bawahnya, ya, suratnya aja tidak ini dari Kejagung yang ditandatangani, ini benar ada di sini. Ya. Ini ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2025. Ini benar supaya jaksa memperhatikan dalam transisi perubahan KUHP. Lalu jaksa nggak mau membangkang, ya, tidak mau mengikuti undang-undang dan peraturan di atasnya. Berarti ini jaksa punya aturan tersendiri nih, oknum jaksa tadi. Ya, jadi itu yang kita sampaikan. Dan kami akan melakukan upaya hukum juga terkait dengan tindakan-tindakan jaksa ini. Tidak tertutup kemungkinan bagi kami, itu hak kami. Kami akan sampaikan nanti dan kami bisa meminta bagaimana untuk diperiksa itu. Ya, Bang, sedikit Bang, bisa nggak sih Abang ceritakan sedikit kejanggalan apa tuh dari kejaksaan? nah kejanggalannya satu, tentu kita udah tahu semua tadi yang saya sampaikan. Kedaluarsa kewenangan penuntutan, tapi tetap dipaksakan. Itu kan udah janggal itu, Pak. Ada apa? Itu sangat poin, itu formilnya juga jelas. Kewenanganmu ketika itu, kenapa harus dipaksa? Dan seharusnya Bang? Seharusnya kan gugur kewenangan penuntutannya. Gugur. 6 tahun, karena gini, di pasal KUHP baru, ancaman paling tertinggi yang didakwakan ke dia ini hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Kita hitung di pasal, ini jelas ya, mulai lihat nanti di pasal 132, 136, 137 KUHP baru, jelas di sana. Dan kapan dihitung kadaluarsanya? Mulai keesokan hari setelah perbuatan terjadi. Bukan kita ngarang, ini bahasa undang-undang. Ini jelas di KUHP ini. Ya, ini jelas di KUHP ini. KUHP ini yang berbunyi. Ini jelas. Kalau nggak berlaku, cabut ini. Pak Presiden, nyatakan ini nggak berlaku. Komisi 3, nyatakan juga tidak berlaku. Pak Menteri Hukum, Pak Wakil Menteri Hukum yang udah sering menggaungkan ini bagus ini. Pak, ini hanya kalau sering dibilang jangan buat kami ini PHP Pak, harapan palsu dan hanya lip sync. Ya, service lip sync itu kan wah ini bagus ini, tapi nyatanya ini penegakan hukumnya nggak benar. Ya, oknum-oknumnya nggak sesuai, nggak menjalankan sesuai ini. Tapi semangat kita, oh ini penegakan hukum bagus ini nanti untuk bagaimana masyarakat lebih diperhatikan hak asasi manusia. Tapi nyatanya tidak. Klien kami ditahan, artinya haknya pun udah dirampas itu. Gitu ya, kira-kira. Oke, Kira-kira Bang, langkah-langkah apa kira-kira di tanggal 29 nanti keputusan itu yang terburu? Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Abang ambil? Kalau itu nanti kita komentari. Karena kenapa? Itu kan masih dalam pertimbangan yang mulia dan putusan. Kita percaya majelis hakim kita ini yang mulia sekarang kan udah makin bagus yang mulia kita ini. Ya, udah kita berharap ini diputus sesuai undang-undang yang mulia. Karena jelas begitu. Siap, terima kasih. Nama lengkapnya? Formasi Laiyah, SHMH, tim advokat Budi. Nomor perkaranya bisa disebutkan? 1295 garis miring PIT B garis miring 2025 garis miring PN titik CKT titik UTR. Oke, Terima kasih.